Halo teman-teman, welcome to daily update untuk Bitcoin dan juga Ethereum ya. Pada video kali ini saya mau update dulu untuk pergerakan dari kedua market currency tersebut ya. Sebelum nanti kita ada news jam 7.30 malam. Jadi biasanya di news itu akan cenderung volatile ya untuk di market. Jadi nanti besok kita akan coba update ya potensial untuk closing dari weekly-nya. Hopefully di minggu ini kita bisa closing dengan cukup bagus ya di atas area 63.000, karena kemarin kita lihat kemarin sempat berusaha untuk reclaim naik ya di atas area 62.000 lah at least, tapi ternyata kita fail ya. Ketika kalinya kita retest dan di time frame kecil nanti kita akan coba cek ya seperti apa gitu untuk pergerakan Bitcoin-nya. Jadi sebelumnya saya mau info sama teman-teman, kita ada grup Discord yang teman-teman bisa join secara free ya. Cukup klik link yang ada di pin komen ya. Sudah saya sertakan untuk link join di Discordnya. Jadi teman-teman bisa join secara free ya. Saya lebih sering untuk update di sana untuk Bitcoin dan kawan-kawan. Dan juga biasa kalau saya lagi scalping ya, ambil kecil-kecilan, biasanya saya juga update di sana. Ada thread khusus untuk saya update posisi saya untuk scalpingnya. Jadi banyak hal yang bisa teman-teman dapatkan di grup Discord. Pastikan teman-teman join untuk di Discord cryptocurrency-nya seperti itu. Jadi kita akan langsung ya untuk update ya pergerakan dari Bitcoin-nya dulu. Yang pertama saya akan coba buka dari potensi closing di weekly time frame dulu ya. Meskipun kita memang masih ada news, jadi ini sebenarnya masih kurang valid ya, masih bisa saja berubah. Dan kita akan coba lihat ya, sebenarnya untuk potensial closing ya per hari ini video dibuat, kita masih bertahan ya di atas area demand kuatnya. Area 60.000 ini masih menjadi area support yang cukup kuat ya. Kita lihat berkali-kali dia mereject atau membentuk ekor di area sana, dan saya masih bisa simpulkan ini kita masih dalam satu range area konsolidasi, bukan merupakan double top. Kenapa? Karena kalau double top itu kecenderungan kita itu biasanya tidak memakan waktu terlalu lama. Double top itu biasanya candlestick-nya ya memang patternnya sama, tapi secara pola ya atau pola double top yang sesungguhnya itu biasanya kurang lebih seperti ini di momen-momen kita sudah hampir bearish ya. Nah ini juga bisa menjadi indikasi double top ya. Kita cuma dalam beberapa minggu saja, setelah itu kita drop ke bawah gitu. Kita tidak berlama-lama untuk sideways di atas. Di sini juga mirip-mirip ya, waktu itu kita bisa belajar dari momen-momen sebelum kita drop kemarin ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, di sini kita juga ada hal kemiripan ya, bahwa market itu sebelumnya naik, setelah itu yang membuat ini kurang menjadi menarik karena ini distribusinya sekali turun itu lumayan kencang, dan ketika closing dia tidak membentuk candlestick rejection yang cukup valid ya atau cukup deras seperti ini. Rejectionnya kecil-kecil, panjang-panjang untuk ekornya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan fase distribusi. Dari sini teman-teman kalau yang sudah biasa melihat candlestick pattern, teman-teman bisa aware ya bahwa kita ada distribusi selama 3 minggu di sini ya sebelum kita benar-benar breakdown ke bawah. Meskipun ini memiliki pattern konsolidasi yang sama, tapi teman-teman bisa coba bandingkan ya dengan pattern konsolidasi yang terjadi di momen sekarang ini. Kita lihat ketika dia berusaha untuk turun ke bawah, teman-teman lihat ya, dia membutuhkan waktu berminggu-minggu ya, dia membentuk ekor-ekor yang sangat panjang. Bahkan ketika dia drop di bawah area supportnya ya, teman-teman bisa lihat di sini, dia selalu membentuk ekor, membentuk hammer gitu ya. Turunnya ini sangat perlahan, tapi ketika naik dia impulsif naik ke atas. Ini menunjukkan bahwa kita ini sedang berkonsolidasi untuk bersiap kembali melanjutkan kenaikannya. Jadi ada perbedaan ya antara double top yang memang benar-benar distribusi dengan konsolidasi, karena ini memiliki dua pattern yang kemiripan. Biasanya orang-orang yang masih awam itu cenderung menganggap ini sama, tapi menurut saya kita lihat berdasarkan candlestick patternnya, itu merupakan dua hal yang cukup berbeda menurut saya ya. Tapi nanti by the time teman-teman akan tahu, bisa membedakan mana yang benar-benar distribusi, mana yang memang masih akumulasi seperti itu. Untuk daily time frame-nya kita lihat ini sudah seperti yang saya info ya berkali-kali di video update. Ini kita masih tunggu 63.000 plus di atas sana, baru ini cukup menarik untuk Bitcoin. Yang ingin coba saya bahas, kita ingin coba lihat dari 1 jam ke bawah ya. Di 1 jam di sini kalau kita lihat lebih jelas ya untuk pergerakan Bitcoin. Bitcoin ini punya area supply atau resisten di sekitar 62.200, dan ini patternnya membentuk pattern namanya cup and handle ya di area supportnya. Ini mungkin menurut saya kita masih menunggu news ya, ada news jam 7.30 malam nanti untuk
apa ya, inflasi kalau nggak salah, inflasi year on year ya, tahunan. Ekspektasi kita memang turun ya, tapi nanti kalau memang benar-benar sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh analis, kita inflasinya turun, harusnya itu memberikan dampak cukup positif ya ke dalam market, sehingga pattern ini bisa kembali tervalidasi ya, atau breakout naik ke atas. Dan seperti yang sudah saya info, saya menunggu untuk konfirmasinya ya, yaitu untuk daily close-nya dia harus bisa untuk retest atau reclaim lagi di area 63 bahkan 64 ribunya lagi. Jadi ini ada potensial kita untuk retest lagi ke 64.000, which is nanti kalau kita buka di daily time frame-nya, nah ini nanti akan mengkonfirmasi bullish engulfing untuk daily time frame. Nah ini yang saya tunggu. Kalau memang kita nanti bisa breakout ke atas dan mengkonfirmasi bullish engulfing, so memang saya akan ekspektasikan Bitcoin itu sudah mengalami bottoming lagi ya untuk yang kesekian kalinya, dan dia bersiap untuk kembali rally. Tapi saya nggak tahu untuk rally-nya apakah bisa sampai area 72.000, ataukah kita hanya rally sampai area tengah-tengah di sekitar 67.000, we don't know. Tapi yang pasti bottom lokal itu sudah akan terjadi kalau kita berhasil close di atas 63-64 ribu seperti itu. Itu sih yang bisa saya update dari Bitcoin-nya. Untuk news nanti, pastikan nanti teman-teman bisa join ya untuk live streaming nanti malam jam 7.30. Saya akan coba cari untuk scalping posisi dan juga update di dua market cryptocurrency tersebut. Lalu kita akan coba buka dari dominance Bitcoin-nya. So far ini juga mulai ada tanda-tanda distribusi atau turun ya untuk dominance ya. Mulai ada tanda-tanda untuk switching ke Ethereum untuk saat ini saya lihat. Tapi saya masih tunggu untuk 54% ya. Drop dari 54% baru saya mau mencoba untuk berkomentar. Karena kalau tidak, saya cuma melihat ini sebagai area range area ya. Dari area supply 56,3 sampai area 54%. Jadi dia masih mondar-mandir di area sana, naik dan turun seperti itu. Kecuali dia nanti jebol dari 54%, baru nanti saya akan mulai melihat untuk altcoin-nya itu seperti apa. Apakah memang kita sudah mendapatkan flow beneran, atau memang uangnya hanya taking profit dari Bitcoin lalu diparkir ke fiat money atau USDT seperti itu. Nanti kita akan coba lihat lagi berdasarkan data dari Total 3 dan Ethereum kawan-kawan seperti itu. Lalu untuk Ethereum Bitcoin-nya di sini saya mau update dulu ya. Wait. Ethereum Bitcoin kita akan coba cek. Di sini kita sudah masuk area supply ya, seperti yang beberapa video update kemarin. But yang menarik dari sini ada potensial kita memang akan segera breakout ya ke atas. Jadi teman-teman bersabar sedikit, kayaknya memang Ethereum season akan segera dimulai menurut saya. Kalau area supply ini berhasil di take out dengan cukup baik seperti itu. Jadi itu untuk Ethereum Bitcoin. Untuk Ethereum itu sendiri sudah lebih bagus ya, pergerakan kemarin dia sudah membentuk bullish engulfing ya. Ada tanda-tanda bottom, lokal bottom juga di area supply dan demand di sini. Area support resistennya dia sudah mengalami lokal bottom. Tinggal nanti PR-nya untuk Ethereum itu apakah dia bisa breakout dari area bullish flag pattern ini. Kalau dia bisa breakout ke atas ya dari bullish flag, maka ekspektasi saya ada potensial untuk Ethereum kembali naik at least ke 4.000 seperti itu. Ya, seperti itu, $4.000 itu menjadi target minimum dari Ethereum. Ya, bisa teman-teman pantau. Yang terakhir untuk Total 3, saya bahas berurutan aja ya. Untuk Total 3-nya still in sideways ya, belum bisa breakout dari area supply, jadi no comment masih untuk hari ini. Ini masih area sideways juga, konsolidasi dengan waktu yang lumayan lama. Dari tanggal 18 Juni kita konsolidasi sampai 28 Juni. At least 10 hari kita konsolidasi untuk Total 3-nya. Kalau breakout ke atas, good indication ya, kita ada order block dan juga di area support yang kuat, lalu kita breakout ke atas. Most likely kita akan retest lagi area supply yang terakhir di sekitar 700-720 miliar dolar. Itu yang bisa saya lihat dari Total 3. Kalau ini memang breakout ke atas, pasti untuk altcoin-nya akan mendapatkan money flow yang lebih deras seperti itu. Jadi teman-teman bisa sabar dulu. Hari ini kemungkinan bisa menjadi penentuan kita untuk altcoin dan juga Bitcoin dan kawan-kawan seperti itu. Lalu yang menarik juga dari sini teman-teman bisa lihat ya, newsnya ini belum keluar, tapi kita sudah bisa lihat ya 3 hari perdagangan terakhir itu sebelumnya dari ETF itu cenderung outflow setiap hari ya, rutin ya, sekitar 200 miliar dolar, 100-200 ya di outflow. Tapi 3 hari perdagangan terakhir kita lihat 25, 26, 27 di sini aksi penjualannya itu nggak ada ya, malah kita cenderung net buy. Ya meskipun net buy-nya kecil ya, nggak bisa disamakan dengan net outflow-nya, tapi at least kita sudah berhenti untuk area penjualannya. Jadi
BlackRock juga tidak akumulasi ya, konsisten tidak akumulasi, tapi dia juga nggak buang barang. Fidelity yang biasanya dia buang barang, tiba-tiba 3 hari terakhir dia akumulasi kecil juga. Sebelumnya dia buang barang. Lalu kita lihat GTBC, sebelumnya dia juga buang barang ya, kecil-kecil. Di sini kita juga mulai lihat ini ada perlambatan untuk volume buang barangnya seperti itu. Jadi menghasilkan net inflow yang kecil ya, meskipun kita nggak bisa apresiasi untuk net inflow-nya, tapi yang bisa kita apresiasi di sini bahwa total outflow yang terjadi untuk setiap harinya itu sudah berhenti. Jadi outflow yang ada di market itu otomatis tinggal dari Bitcoin yang dibuang oleh pemerintah Jerman. Lalu yang kedua ada potensial dari apa itu namanya, Mt. Gox ya, Mt. Gox mungkin akan buang sedikit barang ya, kita nggak bisa track juga. Lalu yang ketiga dari miner itu sendiri. Jadi hopefully memang aksi outflow yang terjadi dari 3 institusi tersebut itu bisa ditampung oleh inflow dari ETF ini. Itu nanti ketika hasil newsnya sesuai dan ada inflow yang cukup besar, I think semoga nanti satu inflow yang terjadi itu bisa mengcover untuk semua outflow yang terjadi selama ini. Jadi kita bisa kembali reclaim atau rebound ke atas. Mungkin ini sudah cukup price in juga ya untuk di 62.000 ketika semua orang memang bearish ya, melihat ini sebagai pattern MACD atau pattern double top ya. Ini semuanya bearish boy, mereka semua pasang short selling. Saya yakin dan percaya kalau untuk liquidation heat map-nya ini pasti banyak pasang short selling untuk saat ini. Dan itu saatnya untuk institusi makan semua order mereka untuk mereka mengambil atau mengumpulkan barang kembali seperti itu. I think itu yang kemungkinan terjadi di market saat ini gitu, yang bisa saya lihat. Kita akan coba buka heat map-nya dari 3 bulan terakhir. Harusnya yang banyak itu aksi dari short posisi ya untuk saat ini dibandingkan long ya. Kita bisa lihat di sini 72.000 ini paling tinggi, untuk area longnya sudah kosong ya di bawah. Ini tinggal ada short kecil-kecil ini yang orang-orang harusnya bisa disapu dalam waktu dekat. Dan memang nilai short yang paling besar ada di sekitar 72.000, which is itu di all time high-nya. Banyak orang yang pasang dari stop loss-nya di sini. Jadi mereka misalnya pasang short di sini, stop loss-nya di sini. Kenapa kok mereka pasang? Ini juga biasanya orang-orang hedging ya. Jadi ketika market itu turun, mereka mendapatkan profit. Jadi mereka hedging dari capital mereka. Mereka pasang short di leverage. Jadi ketika mereka pasang stop loss di 72.000, posisi mereka untuk long-nya itu kembali bisa profit gitu. Jadi ada mekanisme hedging di market ya. Mungkin ketika mereka percaya Bitcoin akan naik, tapi in the short term akan turun, mereka pasang melakukan short posisi. Stop loss-nya dipasang di atas 72.000 ini, seperti itu. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa semua masih wait and see, menunggu dari hasil news yang ada di setengah 8 malam, dan itu juga menjadi penentu untuk weekly closing kita di minggu ini. Dan jangan lupa, kita juga bertepatan dengan monthly close ya di hari Minggu nanti. Jadi hari Senin itu ada weekly dan monthly close, ada potensial, ada 2 closing candle. Ini akan juga membawa dampak yang cukup besar di market. Harusnya kita bisa reject sih menurut saya. Kalau memang Bitcoin ingin mempertahankan dari tren bullishnya atau candlestick inside bar-nya, harusnya dia bisa reject plus di atas area 61.000. Itu yang bisa saya lihat, dan ya nggak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan ketemu di live streaming nanti malam. Pastikan teman-teman join semua di sana. Oke, itu aja. Thank you semua dan see you on next video. Bye-bye.